Waktu dan tempat dipersilahkan Pastor Guntoro. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Jelas, Pastor. Terima kasih para suster, Bapak Ibu, para pendoa yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Selamat malam. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Roh Kudus selalu menyertai kita. Pada malam hari ini, mohon maaf saya tidak mengikuti sejak awal karena ada acara yang lain, tetapi besok saya akan mengikuti sejak awal. Terima kasih sudah mengundang saya untuk merenungkan bersama-sama bacaan Injil yang saya pilih hari ini. Jadi saya akan membacakan terlebih dahulu bacaan Injil hari ini, kemudian saya akan memberikan beberapa poin renungan singkat semoga. Kemudian setelah itu baru saya buka untuk acara tanya jawab. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 11 ayat 11 sampai dengan ayat 26. Pada waktu Yesus tiba di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah dan meninjau semuanya. Tetapi karena hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Keesokan harinya, sesudah mereka itu meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka kata Yesus kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Ucapan itu terdengar oleh para muridnya. Maka Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem, sesudah masuk ke bait Allah, mulailah Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Ia tidak mengizinkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kalian ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu. Maka mereka berusaha untuk membinasakan Yesus. Tetapi mereka takut kepadanya, sebab mereka melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Pagi-pagi Yesus dan murid-muridnya lewat dan melihat bahwa pohon ara itu sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi asal ia tidak bimbang hati. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kalian minta dan doakan
akan diberikan kepadamu, asal kalian percayalah bahwa kalian akan menerimanya. Dan jika kalian berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kalian tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Para sahabat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dari bacaan Injil hari ini yang baru saja kita dengarkan tadi, kemudian muncul dalam benak saya yang saya pakai sebagai tema atau judul, Waiting in the Dark, menanti dalam gelap. Apa yang saya maksud dengan menanti dalam gelap? Apa maksudnya dalam gelap? Selama ini barangkali teman-teman belajar membayangkan, meyakini, menekuni sosok Tuhan Yesus dengan segala macam atributnya. Lebih-lebih hari ini kita berdoa, dan di situ tadi di layar dimunculkan tentang buah-buah Roh Kudus. Maka kita bisa membayangkan bahwa Allah yang kita yakini, dalam hal ini Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, adalah sosok yang penuh kelemah lembutan, penuh kebaikan, murah hati, selalu siap mengampuni, bisa mengontrol diri, dan lain sebagainya tadi. Ada banyak daftar. Tetapi hari ini melalui Injil hari ini, kita melihat sisi gelap Tuhan Yesus. Tapi gelapnya harus dikasih tanda kutip, supaya tidak ada yang protes dengan saya. Ada sisi gelap dalam diri Yesus. Bayangkan, pertama diceritakan Yesus lapar. Kalau lapar sih masih manusiawi kan, normal. Tetapi lucunya di sini, ini agak kekanak-kanakan. Ketika Yesus lapar, kemudian dia melihat pohon ara. Kalau ada buah yang bisa dimakan. Ternyata dia tidak menemukan buahnya. Terus dia marah dengan pohon itu. Jangan, sekali-kali tidak akan ada buah yang bisa dimakan oleh manusia lagi. Waduh. Padahal salahnya si pohon apa sih? Dan padahal itu belum musimnya berbuah. Tetapi Tuhan Yesus marah pada pohon itu. Ini yang saya katakan salah satu sisi gelap. Nanti kita mencoba melihat mengapa seperti itu. Mengapa sampai Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Itu yang pertama, sisi gelap yang pertama. Sisi gelap yang kedua adalah Yesus mengusir para pedagang di sekitar bait Allah. Membalikkan meja, membanting uang, melepaskan burung-burung. Kita bisa membayangkan sosok Tuhan Yesus yang marah, yang dengan mungkin dengan kekuatan penuh, dengan amarah melemparkan barang-barang yang memang tidak perlu ada di sekitar situ. Jadi kita melihat sosok Yesus yang lain dari biasanya. Itu yang mau saya katakan sisi gelap. Tetapi nanti akan kita lihat, adakah sesuatu yang bisa kita gali dari kegelapan itu. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, saya ingin melihat ada sisi gelap lain yang ada di sekitar orang-orang sekitar Yesus. Dan akhirnya itu bisa tercermin di dalam kegelapan orang-orang di sekitar kita zaman ini. Ini sesuai dengan renungan harian yang saya berikan tadi pagi. Dari segala macam tindakan Yesus, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat,
Dan para tua-tua, para pemimpin, para sesepuh, orang-orang yang dianggap bijaksana, orang-orang yang dianggap suci, orang-orang penting dalam masyarakat, mereka marah dengan Tuhan Yesus dan ingin membinasakan Yesus. Nah ini loh yang saya sampai geleng-geleng kepala nggak habis pikir. Mereka itu orang-orang suci. Mereka itu orang-orang yang beragama, tahu hukum, sangat ketat menjalankan perintah agama dan kitab. Tetapi begitu ada perbedaan, mereka ingin mengusir dan bahkan membinasakan. Ngeri. Ngeri bukan? Kalau yang melakukan itu para preman atau orang-orang yang memang secara moralitas itu kriminal, ingin membunuh, itu sesuatu yang is not a big deal. Tapi kalau seorang ulama, orang yang memimpin agama dan masyarakat, ketika ada perbedaan kok ingin membunuh, itu miris, itu ironis. Nah, itu sisi gelap orang-orang yang ada di sekitar Yesus. Saya katakan nah, karena barangkali itu juga masih hidup di sekitar kehidupan kita, atau barangkali kita. Karena kita itu, saya yakin orang-orang yang berkumpul ini adalah orang-orang pendoa, orang-orang yang baik, at least ingin baik, orang-orang yang suci, at least ingin berjuang untuk hidup suci. Orang-orang gereja, nggak ada di sini kriminal, nggak ada ini orang-orang yang jahat. Tetapi godaan kita adalah seperti dalam kitab suci tadi. Jangan sampai ketika kita marah, jangan sampai ketika kita berbeda pendapat, lalu kejahatan kita justru melampaui orang-orang di luar sana. Nah, ini yang menjadi warning bagi kita, menjadi semacam reminder. Kita adalah orang-orang berdosa dengan aneka macam ukurannya. Tetapi kalau sampai jenis kedosaan kita itu melebihi orang-orang di luar sana sampai bahkan ingin membunuh, waduh, itu sangat membahayakan bagi kita. Maka semoga contoh jelek dalam Injil hari ini menjadi cermin bagi kita untuk lebih berhati-hati. Itu yang pertama. Nah, sekarang kembali ke kegelapan dalam diri Tuhan Yesus tadi. Menurut saya, ketika Yesus mengutuk pohon ara, itu bukan ketidakdewasaan atau Tuhan Yesus tidak sayang dengan pohon-pohonan atau alam semesta, atau Tuhan Yesus tidak mampu mengontrol diri karena lapar, lalu marah-marah kan tidak mendapatkan makanan. Saya yakin seyakin-yakinnya bukan karena itu. Tetapi ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yaitu ingin mendidik murid-muridnya. Dan itu kena karena Petrus mendengar yang dikatakan Yesus dan akhirnya dia mengatakan bahwa lihat guru, pohon ara yang kamu kutuk kemarin itu kering. Disitulah titiknya kemudian Yesus memberikan sebuah pengajaran. Jadi maksudnya Yesus mengutuk pohon ara itu rupanya dalam rangka mendidik para murid. Mendidik apa? Yang pertama mendidik soal iman. Keyakinan teguh. Kalau kalian mempunyai iman yang teguh tidak setengah-setengah, apapun yang kamu minta itu akan terjadi. Bahkan dikatakan gunung pun akan mengikuti perintah. Ini bukan lebay, tapi sungguh-sungguh Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita berdoa dengan sepenuh hati tanpa ada sesuatu pun yang ada dalam keraguan kita, kita bisa mengubah dunia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Tuhan Yesus mengajarkan tentang pengampunan. Ini menjadi salah satu inti pengajaran Tuhan Yesus ketika kita berbicara tentang cinta, rasanya seperti nasi tanpa sayur kalau tidak berbicara tentang pengampunan. Nah, maka
juga ini menjadi reminder bagi kita yang berdoa. Kita rajin berdoa, tetapi sekali lagi kita diyakinkan oleh Tuhan Yesus bahwa doa kita, persembahan kita ini akan kurang berkenan seandainya ada sesuatu di dalam hati kita, ada kebencian, ada ketidakmampuan mengampuni, tapi kita pelihara. Memang mengampuni itu susah. Itu bukan hanya pengalaman ibu-ibu, bapak-bapak, tapi juga pengalaman saya. Tetapi susah bukan berarti tidak bisa. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Maka pengampunan itu harus dikedepankan ketika kita mohon sesuatu pada Tuhan. Karena pada dasarnya kita itu, kalau ini saya jarang ngomong ya, saya itu jarang ngomong masuk surga. Karena nanti kayak ustadz, dikit-dikit masuk surga, masuk neraka. Tapi bolehlah saya katakan, kalau kita ingin masuk surga, itu rupanya kuncinya gampang banget. Kuncinya saat ini. Ketika kita bisa mengampuni sesama, Bapa di surga mengampuni kita. Dengan segala cacat celah kita. Tetapi ketika kita memelihara rasa benci, tidak mau mengampuni yang lain, ya otomatis Bapa juga tidak akan atau menunggu. Jadi sekali lagi kuncinya akhirnya masuk surga atau tidak itu kuncinya pada kita ini, bukan pada Tuhan. Inisiatif kita untuk mengampuni. Oke, lalu kemarahan di bait Allah. Apakah ini sisi gelap? Saya yakin bukan. Tuhan Yesus marah, memberikan salah satu warna dalam hidup kita, bahwa kemarahan dalam ukuran tertentu, dalam kasus tertentu, itu bukan dosa, itu bukan kelemahan, itu bukan kegelapan, tapi justru tanda kedewasaan dan bahkan kekudusan. Ketika kita melihat sesuatu yang sangat esensial, tetapi disalahgunakan, kita tidak marah, maka kita belum dewasa. Maka sekali lagi di sini ditunjukkan, karena bait Allah dikotori oleh aneka macam bisnis, maka kalau Yesus marah, itu wajar karena dia mencintai Tuhan, dia mencintai Bapaknya, di mana rumahnya dikotori. Nah, maka sekali lagi ini menjadi sebuah penyadaran bagi kita, bahwa marah itu tidak selalu jelek. Tetapi ketika kita suka marah dengan alasan-alasan yang tidak jelas, nah itu baru menjadi catatan bagi kita untuk merenungkan diri. Nah, sisi gelap sudah terjawab, bahwa yang saya maksud gelap bukan sungguh-sungguh gelap, ada maksud tertentu di situ. Tetapi teman-teman, sebetulnya ada gelap yang sungguh-sungguh gelap dalam hidup Yesus, yang harus disinggung di sini, meskipun tidak disinggung dalam Injil hari ini. Sisi gelap Yesus itu bukan sisi kedosaan atau sisi kelemahan. Yesus mengambil kegelapan yang paling gelap. Yesus mengambil kegelapan agar kita bisa masuk ke dalam terang. Yaitu apa? Sisi gelap yang diambil oleh Yesus, yaitu salib dan kematian. Supaya kita yang telah mati karena dosa ini menjadi hidup dan mendapatkan terang, maka Tuhan Yesus mengambil alih yang seharusnya itu menjadi hukuman bagi kita. Mengambil alih, rela disalibkan, mati. Dan ketika mati, dia sungguh-sungguh mengalami kegelapan. Karena dimasukkan ke dalam makam. Sungguh-sungguh memilih gelap agar kita mendapatkan terang. Agar Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Nah, maka ini sesuatu yang menarik agar kita memperoleh terang kebangkitan, agar kita memperoleh terang Roh Kudus. Tuhan Yesus mengambil alih posisi kita yang seharusnya ada dalam kegelapan itu. Maka kuncinya sekarang adalah kalau Tuhan Yesus berani mengambil sisi gelap kehidupan kita, maka saat ini salah satu poinnya adalah
Mari kita berani masuk dan menghadapi kegelapan hidup kita supaya kita bisa terlepas dari kegelapan itu. Maksud saya adalah ketika kita mempunyai masalah, ketika kita mempunyai kesulitan hidup, segala sesuatunya tidak akan selesai kalau kita tidak menghadapinya. Kalau kita menghindari masalah, kalau kita tidak mau menghadapi masalah, maka masalah itu akan selalu ada. Maka kata kuncinya adalah seperti Tuhan Yesus yang harus mati demi kita, maka kita juga harus menghadapi halangan, tantangan, dan juga kesulitan kita. Bukan justru lari dari persoalan itu. Itu mirip dengan polisi tidur ya. Kalau kita naik sepeda atau motor, kadang-kadang kita bisa menghindari polisi tidur. Tetapi kalau kita itu pakai mobil, kadang-kadang lewat sebuah jalan yang ada polisi tidur, kita tidak bisa menghindari. Kecuali tidak kita melewati dengan hati-hati. Itulah tantangan hidup. Tidak bisa kita hindari, kita harus hadapi. Lalu poin terakhir, waiting in the dark, menanti dalam gelap. Ketika kita ada dalam kegelapan, saran saya adalah jangan sampai membuat keputusan yang sangat penting atau keputusan yang drastis. Karena ketika kita dalam kegelapan, bukan Roh Kudus yang mendampingi kita, tetapi roh yang lain. Maka ketika kita dalam kesedihan, ketika kita tidak dalam kemarahan, is not in a good mood, jangan mengambil keputusan yang penting-penting dulu. Just flow on dengan life. Ketika sudah relax, ketika sudah normal, itulah saat yang tepat untuk discernment, mengambil keputusan yang penting. Tetapi ketika dalam amarah, dalam kesedihan, lalu mengambil keputusan yang sangat penting, misalnya cerai, atau misalnya oke, kita pisah, atau misalnya anak-anak ini harus dikirim ke sana, bukan Roh Kudus yang mendampingi. Ketika kita sudah tenang, mengambil waktu, tidak lagi dalam kegelapan, itulah saat yang tepat untuk mengambil keputusan, karena di sana Roh Kudus akan mendampingi kita. Jadi teman-teman, itulah renungan yang bisa saya berikan. Saya tidak tahu apakah ini memberikan pencerahan atau tidak, tapi bagaimanapun juga saya masih ada di sini. Jadi kalau ada para sahabat ingin bertanya lebih jauh, you are most welcome. Apakah mau mempertanyakan yang saya berikan? Renungan ini, salah satu poin dari renungan ini, atau soal lain, silahkan. Saya mempersilahkan teman-teman untuk menanggapi atau bertanya. Terima kasih Pastor Agustinus Guntoro atas renungan malam hari ini. Kami semua merasa terberkati. Malam hari ini Pastor berkata sangat-sangat di luar dugaan kami bahwa ternyata Tuhan Yesus punya sisi gelap, tapi ternyata sisi gelap itu adalah sisi gelap yang mengambil segala kegelapan kita itu untuk supaya kita bisa masuk ke dalam terang yang mulia. Itu saya rasa poin yang sangat mengena pada malam hari ini. Dan yang Pastor bilang tadi juga, kita harus berani mengambil sisi gelap kita, masalah kita, kesulitan hidup kita, kegalauan kita. Tidak bisa kita lari, tidak bisa kita bersungut-sungut, tapi kita harus hadapi dengan rela, seperti Tuhan sendiri rela mati masuk ke dalam kegelapan. Dan juga yang paling penting yang Pastor katakan tadi, dalam kesedihan, kegalauan, kemalangan, tidak bisa kita cepat ambil keputusan, karena keputusan itu adalah keputusan yang sangat terburu-buru. Roh yang pada saat itu adalah bukan Roh Kudus. Jadi kalau memang kita tenang, kita rasakan damai,
Di saat itulah kita bisa mengambil keputusan yang tepat bagi kehidupan kita. Ada badai, setelah badai dan gelap itu pasti akan muncul pelangi. Ulat dalam kepompong pun dia ada dalam kegelapan, tapi saatnya dia muncul seekor kupu-kupu yang sangat indah. Jadi seperti yang pastor bilang, mari kita hadapi sisi gelap yang paling gelap, tapi kita berharap di situ kita akan menemukan terang yang mulia. Demikian pastor, Bapak Ibu, saudara-saudari, mari apabila ada sharing iman ataupun pertanyaan buat Pastor Gun, dipersilakan.